Berjumpa lagi dengan saya Edward Danurusung di channel Edward Mat. Di video ini saya akan membagikan tutorial kepada Bapak Ibu guru, khususnya wali-wali kelas, bagaimana cara menggunakan aplikasi rapor K13 untuk SMP Negeri 1 Mangkutana. Jadi awalnya tentu kita harus memiliki aplikasi tersebut. Aplikasi ini dapat di-download di link yang saya bagikan di bagian deskripsi video ini, atau Bapak Ibu juga bisa mengunduh di grup WA yang sudah dibagikan, ataupun mengambil manual secara langsung dari saya. Selanjutnya, jika Bapak Ibu sudah mengunduhnya atau mendownloadnya, dia biasanya otomatis tersimpan di folder download. Saya buka, namanya rapor K13 Pentana. Kalau Bapak Ibu mau aman, ini diganti memang atau dipindahkan memang ke partisi D atau partisi E supaya aplikasi ini menjadi aman. Nah, simpan di Bapak Ibu, terserah menyimpannya di mana. Menyimpannya di perangkat pembelajaran saya, semester ganjil, di paste di sini. Selanjutnya rename memang, ini untuk rapor kelas berapa. Karena saya wali kelas 9A, saya menulis ini misalnya rapor 9A. Setelah itu buka aplikasi tersebut. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Silakan Bapak Ibu mengklik dulu ini enable content ya, supaya makrosnya bisa bekerja. Nah, ini ya tampilan awal dari aplikasi rapor. Nah, kemudian kita lihat menu-menu yang ada. Ada menu input data sekolah, input data kewalian, cetak rapor, edgar nilai. Kemudian di bagian kanan layar itu ada input nilai-nilai mata pelajaran, mulai dari sikap spiritual, sosial, sampai prakarya. Kemudian catatan-catatan wali kelas, ekstrakurikuler, absensi, prestasi, dan catatan. Nah, tentu saja kita mulai dari melihat data sekolah yang ada. Khusus untuk SMP Negeri 1 Mangkutana sudah saya inputkan, tinggal dilengkapi yang belum ada. Nah, yang paling penting di sini yang akan muncul di cetak rapor nanti itu nama kepala sekolah dengan NIP. Selanjutnya perhatikan semester 1 tahun pelajarannya, tanggal terima rapor yang sesuai dengan kalender pendidikan. Jadi di sini saya isi 18 Desember 2020. Terus KKM satuan pendidikan. Nah, untuk kelas 9 KKM itu 70. Saya ganti. Silakan Bapak Ibu kondisikan dengan kelas yang diajarkan. Untuk kembali ke menu utama tadi, kita klik ini, atau mau langsung lanjut ke input data kewalian boleh juga. Selanjutnya kita ke menu input data kewalian. Nah, sini saya kosongkan. Kita pertama-tama mengisi nama kelas. Jadi, isi saja sesuai dengan kelas kita. Di sini 9A. Bapak Ibu memakai angka Romawi juga tidak masalah. Isi dengan banyak siswa di kelas kita. Kemudian ketik nama wali kelas, selanjutnya NIP jika ada. Nah, kemudian yang perlu diisikan jika kita adalah guru kelas 7 khususnya, ya, nama, NISN, tempat tanggal lahir, dan semua biodata ini perlu diisi karena akan di-print biodata siswa di halaman awal rapor. Untuk mempermudah pekerjaan, Bapak Ibu bisa mendapatkan file data siswa di panitia penerimaan peserta didik baru, ataupun meminta file data siswa dari operator dapodik sekolah. Karena saya di sini wali kelas 9, maka yang saya butuhkan hanyalah nama dan NISN. Nah, selanjutnya di tutorial ini, supaya kita bisa cepat kerja, saya kopikan nama saya mencari data.
Cari saja di absensi Bapak Ibu, bisa mengetik manual, tidak ada masalah. Ya, yang saya butuh adalah daftar nama siswa kelas 9A. Tinggal dikopikan, dan klik kanan. Perhatikan kita pilih paste spesial yang velus. Nah, kalau dia Office 2007 tidak ada pilihan seperti ini, dia langsung pilih saja paste spesial, kemudian kita ganti ini, kita klik velus, kemudian OK. Nah, dia akan masuk sesuai dengan format yang sudah disiapkan di aplikasi. Nah, selanjutnya kopikan NISN-nya atau ketik manual juga tidak apa-apa, tapi tentu saja untuk cepat mengerjakannya kita tinggal copy NISN. Bisa mengambil biodata di bagian TU atau sekarang langsung di operator Dapodik sekolah. Jadi inilah yang perlu diisi di bagian input data kewalian. Nah, saya kira Bapak Ibu bisa mengerti. Selanjutnya kita kembali ke menu utama. Ini cetak rapor, tentu ini belakangan ya. Belakangan ledger nilai juga kalau nilai-nilainya sudah siap. Jadi ledger nilai di sini kalau kita lihat dia kosong karena kita tidak mengisinya secara langsung di sini. Nah, kita mengisinya di setiap nilai-nilai mata pelajaran yang ada. Nah, kita kembali ke menu utama, kita langsung belajar menginput nilai. Ya, sikap spiritual dan sikap sosial ini awal ya. Tinggal diklik, kita masuk. Nah, ini sangat connect formatnya dengan aplikasi penilaian K13 SMP Negeri 1 Mangkutana. Jadi kalau Bapak Ibu sudah membuat nilainya untuk percontohan, kita tinggal kopikan. Misalnya saya membuka aplikasi penilaian saya masukkan nilai nanti matematika ini. Itu sikap spiritual. Nah, ini belum diisi ya, kosong, jadi saya isi dulu cepat. Tentu saja Bapak Ibu kalau mengkopinya nilainya memang sudah siap ya. Saya ini ambil contoh saja. Kemudian yang dilihat itu di halaman cetaknya. Nah, jadi kita menuju ke halaman cetak. Nah, inilah yang di copy. Jadi kalau ini sudah terisi semua, cukup di blok saja. Blok. Kemudian klik kanan copy atau Ctrl C. Setelah itu di nomor 1 di tempat predikat ini klik kanan paste value. Nah, perhatikan kalau Bapak Ibu tidak paste value atau langsung Ctrl V biasa, maka dia akan kacau. Jadi klik kanan kemudian pilih paste value. Nah, jadi kalau Office 2013 ke atas sudah muncul ini, pilih saja angka 1, 2, 3. Nah, yang ini masih error karena belum terisi. Jadi seperti itu Bapak Ibu, ini sama semua tipenya. Nah, selanjutnya di tempat-tempat mengisi nilai ini, di samping kanan ini saya siapkan kalau kita mau langsung klik di sini. Jadi boleh kembali ke menu utama, kemudian lanjut sikap sosial. Boleh tadi kita pindah, nah, dari sikap spiritual langsung pindah ke sikap sosial. Langsung klik tombol yang ada di sebelah kanan, tinggal dilihat urutannya. Ya, sikap sosial juga demikian, kalau sudah ada nilainya tinggal dikopikan. Saya buka lagi aplikasi tadi. Ya, ini sikap sosial, kembali lagi lihat di halaman cetaknya. Nah, kalau sudah ada nilainya di sini, sudah ada deskripsinya dengan predikatnya, tinggal di copy seperti tadi. Nah, selanjutnya kita kembali ke aplikasi rapor. Anggap ini sudah terisi. Satu contoh mata pelajaran saya isi yang sudah siap ada pada saya adalah nilai matematika. Jadi tampilannya seperti ini, sama. Nah, di sini predikat ini sebenarnya saya beri rumus, tapi sengaja saya tidak kunci supaya kita bisa langsung mengcopy dari aplikasi penilaian. Nah, kalau Bapak Ibu mau mengerjakannya manual, mengetik, jadi misalnya seperti ini ya, silakan, boleh-boleh saja. Nah, predikatnya sudah ada.
Tapi kalau Bapak Ibu sudah siap atau nilai dari guru mata pelajaran sudah diberikan dalam bentuk file copy aplikasi penilaian, maka tinggal buka kembali aplikasi penilaian tersebut. Kalau saya tadi sudah terbuka ya. Nah, kalau pengetahuan dan keterampilannya sudah ada, Bapak Ibu cukup masuk atau lihat di ini bagian cetak nilai pengetahuan dan keterampilan. Nah, yang ada ini cetak nilai pengetahuan dan keterampilan ini diklik, kemudian kita kopikan 1 kali ya, mulai dari pengetahuan sampai keterampilan ya, karena formatnya sudah sinkron dengan tampilan pengisian rapor tersebut. Ke kanan, kemudian pastikan di tempat bagian paling atas. Sekali lagi harus paste values ya. Jadi saya ingatkan kembali, kalau kita punya Office 2007 ya, pilih ini paste spesial, kemudian ganti values, oke ya, dia sudah masuk. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya kalau nilai-nilai di setiap mata pelajaran ini sudah lengkap diisi, maka dia akan otomatis masuk pada ledger nilai. Ya, kita lihat. Nah, sini sikap spiritual sudah terisi predikatnya, kemudian mata pelajaran matematika tadi pengetahuan keterampilan sudah terisi. Otomatis peringkatnya nanti akan muncul dengan sendirinya. Nah, dan apa juga yang dibutuh, misalnya daya serap mata pelajaran juga akan dimunculkan di sini secara otomatis. Nah, ya. Oke, kita kembali ke menu utama. Kemudian kita coba satu lagi mata pelajaran. Jadi ini semua sama, sebenarnya semua sama tampilannya ya. Kita tes misalnya PPKN yang sedang dalam keadaan kosong. Sengaja saya tidak munculkan tombol hapus semua itu karena mencegah kemungkinan Bapak Ibu bisa mengklik itu dan kesulitan lagi mengcopy ulang nilainya. Saya buka contoh mata pelajaran yang lain ya, misalkan nilainya dalam bentuk seperti yang pernah digunakan teman-teman dulu. Jadi kita fleksibel saja, yang penting kopinya itu intinya pastenya values. Nah, ini kalau ada yang masih pakai aplikasi seperti ini sama ya, bisa 1 kali copy ini ya, pengetahuan, angka, predikat, deskripsi, jadi ini bisa sekali copy juga. Oh, ini mata pelajaran bahasa Inggris ya, tidak apa-apa, sebagai latihan saja ya. Kalau memang kita mau pindah ke bahasa Inggris, ini ditarik saja, tarik, nah, kemudian klik bahasa Inggris, kemudian paste values. Nah, kan nilainya otomatis akan masuk. Oke, seperti itu cara mengisi nilai-nilai di setiap mata pelajaran. Kemudian kita lihat ini catatan wali kelas. Kita masuk di ekstrakurikuler. Di sini ada jenis ekstrakurikuler wajib, pramuka. Jadi ini semua sudah pasti harus ada. Nah, dalam aturan Puspendik itu penilaian, pusat penilaian pendidikan, sebenarnya dikatakan itu nilai, tapi dalam bentuk predikat. Nah, minimal siswa itu bisa naik kelas kalau pramukanya atau nilai pramukanya itu minimal baik. Nah, di sini kita kondisikan Bapak Ibu, kita mengisi nilainya. Nah, jadi Bapak Ibu yang tahu betul. Kemudian ekstrakurikuler penunjang. Nah, kita perhatikan siswa kita mengikuti ekstrakurikuler yang lain itu apa. Jadi kalau misalnya dia ikut PMR, maka kita ketik saja PMR. Kemudian misalnya nilainya apa? Misalnya nilainya sangat baik. Jadi yang muncul di situ di petunjuk pengisian rapor sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Kemudian kita lihat lagi, misalkan siswa yang ke-9 ini atas nama Fitri Rahmadani, dia mengikuti Big R. Jadi kita ketik lagi Big R, berikan nilai, misalnya baik. Nah, selanjutnya kita cari terus siswa kita. Nah, kalau ada siswa yang mengikuti ekskul penunjang itu 2, ya tidak apa-apa. Jadi difasilitasi dalam aturan penilaian itu seorang siswa bisa mengikuti paling banyak 2 jenis ekstrakurikuler penunjang di luar pramuka yang wajib.
Kalau misalnya siswa yang nomor 9 ini juga mengikuti marching band, maka diketik saja marching band dan diberi nilai. Nah, jadi sekali lagi nilainya itu kurang, cukup, baik, atau sangat baik. Nah, di sebelah kanan ada absensi, prestasi, catatan. Nah, kita bisa langsung klik di sini untuk masuk absensi. Atau kalau Bapak Ibu bingung-bingung ya tidak apa-apa, kembali terus dulu ke menu utama. Kemudian klik absensi kalau ingin mengisi absensi. Nah, di sini saya rasa sangat jelas jenis ketidakhadirannya itu apa. Ya, misalnya nomor urut pertama di Warman ini dalam satu semester sakitnya 3 hari, nah isinya 1 hari, tinggal diganti saja. Kita kondisikan dengan siswa kita. Misalkan ya, Yoel ini sakitnya 1 hari, isinya tidak ada alfanya atau tanpa keterangan itu banyak, misalnya 10, ya kita ketik saja di situ 10. Tentu sekali lagi dikondisikan dengan keadaan siswa kita. Prestasi dan catatan ini akan muncul kalau di penilaian akhir tahun atau rapor untuk kenaikan kelas atau kelulusan. Nah, jadi di semester ganjil ini tidak perlu diisi, tapi tidak apa-apa kita belajar melihatnya. Nah, sengaja saya tidak menghapus yang ada jenis prestasi ini yang keterangannya supaya bisa dijadikan contoh bagi Bapak Ibu guru wali kelas. Nah, jenis prestasi itu ada 2, akademik dan non akademik. Akademik ini saya isi saja. Nah, pasti siswa punya peringkat-peringkat akademik yang biasanya dihitung prestasi ini kalau dia masuk 5 besar. Tapi untuk saya di semester yang lalu saya berikan semua supaya mereka tahu bagaimana peringkat mereka. Jadi saya perbesar ini, kita lihat. Nah, ini dikondisikan dengan Bapak Ibu sendiri. Nah, sini misalnya semester 1 dia dapat peringkat 6, semester 2 dia dapat peringkat 14 ya, karena ini masih semester ganjil tidak apa-apa, kita masih mengisi untuk semester 1-nya. Ini boleh dihapus dulu semua supaya tidak bikin bingung, atau Bapak Ibu guru tinggal mengedit saja. Nah, sekali lagi halaman prestasi di cetak rapor itu hanya muncul nanti di semester kedua. Nah, kemudian kenapa ada kolom jenis prestasi 2 dan jenis prestasi 3? Nah, ini untuk jenis prestasi non akademik. Jadi misalnya kita ketik non akademik saja. Kalau siswa yang bersangkutan memang punya prestasi non akademik. Nah, non akademiknya apa? Misalnya dia juara 1 menyanyi. Juara 1 lomba menyanyi solo. Nah, misalnya tingkat kecamatan. Jadi saya rasa ini jelas Bapak Ibu. Untuk non akademiknya itu opsional, tergantung memang siswa tersebut punya prestasi non akademik atau tidak. Ya, jenis prestasi ketiga juga demikian. Oke, saya rasa jelas untuk bagian prestasi ini. Selanjutnya yang belum kita isi adalah catatan. Kembali ke yang utama, lihat ini catatan. Nah, catatan ini juga nanti muncul di cetak rapor semester yang kedua. Jadi sangat penting sebenarnya wali kelas itu memberikan catatan untuk memberikan motivasi. Nah, biasanya yang paling sangat sering digunakan kata-kata itu tingkatkan motivasi belajar. Tapi tentu saja ini sekali lagi sifatnya opsional, tergantung dari siswa kita. Nah, kalau mau kata-kata panjang misalnya prestasi Anda belum maksimal jika melihat potensi diri Anda, sebaiknya
tingkatkan kepercayaan diri, dan seterusnya. Oke, itu untuk semua catatan wali kelas. Nah, jika semuanya itu sudah terisi, maka kita belajar di menu cetak rapor. Nah, ini tampilan awal menu cetak rapor. Kemudian ada pilihan semester ganjil atau semester genap. Nah, khusus untuk kelas 7 sudah diberikan memang apa yang harus dicetak. Nah, halaman sampul ini kadang sudah jarang digunakan karena di rapor yang dibagikan itu sampulnya sudah ada. Tapi kalau mau cetak juga tidak masalah ya. Ini NIS-nya kosong karena tidak terisi tadi. Bagaimana cara menggantinya? Cukup kita ganti di sini. Ya, siswa nomor 1 kalau sudah dicetak, jadi langsung saja Ctrl V. Ukuran kertasnya sudah dikondisikan dengan model rapor yang panjang. Ganti nomor 2. Namanya akan berubah sekarang ini. Ganti nomor 3. Juga namanya sudah pasti akan berubah. Seperti itu. Kemudian sekali lagi langsung saja Ctrl V untuk siap ngeprintnya. Nah, bisa kembali ke menu cetak rapor ya, atau langsung lanjut ke sini, data sekolah, petunjuk pengisian data siswa. Klik data sekolah. Nah, ini kosong, NPSN-nya masih kosong ya, karena tidak terisi. Nah, sekali lagi ini khusus untuk kelas 7 ya. Kemudian Ctrl V cetak sesuai dengan banyak siswa. Jadi ini tidak ada perubahan, tidak perlu ganti-ganti nomor siswa lagi ya. Kembali ke menu cetak rapor, petunjuk pengisian. Nah, ini juga tinggal dicetak sesuai dengan banyaknya siswa. Nah, jadi kalau siswanya ada 28 tinggal di copy 28 begitu misalnya ya. Data siswa. Nah, kembali ke menu cetak data siswa. Nah, ini semua kosong karena memang tidak diisi ya. Jadi kalau kita lihat di data kewalian, kalau misalnya saya isi NIS-nya misalnya ya, tempat tanggal lahirnya Luwu Timur, Januari misalnya 2008. Kembali ke menu utama, kita lihat cetak rapor tadi di data siswa ya. Nah, dia akan sudah muncul. Begitu seterusnya, tinggal ganti nomornya siswa, kemudian kita cetak lagi sampai semua siswa itu sudah dicetak keterangan tentang diri peserta didiknya. Oke, itu yang ada di menu cetak rapor untuk khusus kelas 7 di semester ganjil, semester pertamanya. Selanjutnya kita masuk ke ini nilai semester ganjil atau cetak rapor untuk semester genap. Sebenarnya sama ya, tapi yang membedakan itu kalau semester genap ada muncul keterangan naik atau tidak naik ya. Karena ini semester ganjil, kita klik semester ganjil, maka nilainya sudah akan otomatis muncul di sini. Di sini juga akan ketahuan mata pelajaran apa yang kita belum input nilainya. Kalau kita scroll ke bawah, nah, jadi yang terisi baru matematika, yang lainnya masih kosong. Keterampilan dan pengetahuannya otomatis terisi. Nah, bahasa Inggris juga tadi sudah ada isi ya, meskipun itu hanya percobaan. Nah, inilah tampilan rapor atau tampilan khusus untuk pencapaian kompetensi peserta didik. Ya. Untuk cetaknya kita sekali lagi langsung saja Ctrl V ya, atau kita cari sini ya, print preview and print. Lalu klik, dia akan muncul. Sekali lagi ukuran kertasnya ini sudah di setting sesuai dengan ukuran rapor. Untuk cetak siswa yang kedua begitu juga, tinggal diganti di sini ya, namanya sudah berubah. Siswa yang ketiga juga diganti, enter dulu ya. Nah, kemudian Ctrl V dan seterusnya. Nah, di sini juga saya munculkan tombol cetak pelajar nilai. Nah, sama dengan yang di awal tadi, ini sudah muncul.
Ini bisa juga dicetak, cetak langsung. Ukuran kertasnya juga sudah disetting. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kebutuhan selama pandemi ini karena kita tidak bisa mengumpulkan siswa untuk membagi rapor, saya berikan tutorial plus untuk membuat file Excel ini menjadi file PDF. Yang kita butuh adalah kita membagikan sekurang-kurangnya legir nilai ya kepada siswa kita. Nah, jadi caranya seperti ini Bapak Ibu. Setelah sampai di halaman legir nilai ini, klik file, nah, kemudian save as. Nah, kalau Office 2013 ke atas atau 2010 ke atas, ini ada menu ekspor untuk mengekspor filenya. Nah, tapi kita kondisikan dengan yang 2007, kita pilih save as. Nah, kita atur akan simpan di mana. Jadi saya misalnya pilih ini ya, G nilai semester ganjil 9A sampai 9E. Saya klik, kemudian ganti namanya, misalkan namanya legir nilai 9A. Nah, jadi kuncinya itu di sini, save as tipe-nya. Nah, ini kita klik, kemudian cari ke bawah sampai menemukan ini file PDF. Nah, kita pilih PDF. Untuk ukurannya supaya garingan, kita pilih minimum size. Nah, kalau kita centang open file after publishing, maka setelah kita klik save ini dia akan otomatis terbuka. Nah, kalau kita hilangkan centangnya dia tidak akan terbuka. Ya, saya centang saja save. Ya, oke, dia muncul file PDF-nya. Nah, jadi tampilan inilah atau file PDF inilah yang kita bagikan kepada siswa. Nah, ini saya tutup. Nah, kita lihat folder tadi tempat saya menyimpan. Ini nilai semester ganjil. Nah, ini dia legir nilai 9A. File PDF inilah yang kita kirimkan ke grup-grup anak kewalian kita. Nah, boleh juga kalau kita mau kerja lebih ekstra dan lebih maksimal, lebih baik lagi, kalau kita membuat file PDF ini dan kita kirimkan masing-masing kepada siswa kita. Nah, jadi misalnya ini ya, semester ganjil tadi, ini langsung saja seperti tadi kita bisa bikinkan file PDF-nya. Jadi sekali lagi, nah seperti tutorialnya, klik file, kemudian save as. Nah, saya lihat dulu ya, ini namanya siapa, ini satu ya, Aditya Warman ya. Save as nilai semester ganjil. Ganti namanya misalnya rapor nama siswa Aditya Warman. Kemudian klik save as tipe-nya, pilih PDF. Oke, maka jadilah file PDF untuk rapor Aditya Warman tersebut sebanyak 4 halaman. Ya, jadi dia sudah jadi PDF dan mudah untuk kita kirimkan ke siswa-siswa kita. Oke, sekian tutorial dari saya untuk menggunakan aplikasi rapor ini. Jika ada pertanyaan boleh diketikkan di kolom komentar dari video ini. Sekian dan terima kasih.